Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada bidang studi simulasi digital di Nupriadi Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang mind mapping. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Mind mapping. Tujuan dari pembelajaran kita: yang pertama, merumuskan definisi mind mapping. Kedua, mengidentifikasi dan merumuskan manfaat peta minda. Ketiga, merumuskan masalah dengan cara mengobservasi pikiran menggunakan metode mind mapping. Yang keempat, mengumpulkan data berupa kata kunci yang terkait dengan ide. Yang kelima, mengolah data dari kata kunci yang didapat untuk dikategorikan berdasarkan kesamaan sifat, ciri, cara kerja, atau jenis. Dan yang keenam, mempresentasikan hasil peta minda yang kita buat. Selanjutnya, definisi mind mapping. Menurut Tony Buzan, bahwa pemetaan pikiran merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir dari seseorang. Dari yang tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Nah, apa manfaatnya dari mind mapping? Yang pertama, melatih diri memahami berbagai informasi penting. Yang kedua, meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dan yang kelima, menghemat waktu. Selanjutnya, jenis-jenis mind mapping. 1. Mind mapping silabus. Mind mapping silabus adalah sebuah jenis mind mapping yang mendukung menerima suatu gambaran berhubungan apa yang dikerjakan, dan biasanya mind mapping ini dikerjakan dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. Dan yang kedua, mind mapping bab. Mind mapping bab yang keberadaannya dibuat berdasarkan rangkaian bab yang sudah dipelajari sebelumnya. Peta konsep jenis ini biasanya dibuat dengan meringkas poin-poin penting dalam sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah pada saat mengingatnya. Dan yang ketiga, mind mapping paragraf. Mind mapping ini memberikan informasi dengan cara yang lebih lengkap dan mendetail. Tak hanya dapat melihat keterangan ringkas dari setiap bab yang dipelajari, namun juga keterangan dari masing-masing bab tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan atau membuat mind mapping? Yang pertama, pastikan peralatan sudah lengkap. Yang kedua, tentukan tema mind mapping. Yang ketiga, pastikan untuk menempatkan tema besar ini di tengah-tengah kertas atau papan tulis. Yang keempat, temukan hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol gambar, atau foto untuk ide sentral. Selain gambar, kita juga dapat memanfaatkan penggunaan warna yang beragam. Yang keenam, gunakan garis melengkung. Yang ketujuh, dalam membuat mind mapping, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Dan yang kedelapan, jangan langsung membuat mind mapping di kertas, dan perlu kita pembuatan konsep. Nah, contoh dari mind mapping. Liburan keluarga. Tema utama di sini adalah liburan keluarga, yang mana nanti akan melahirkan tema turunan berupa jalan-jalan, orang, perlengkapan, dan aktivitas. Tema turunan pertama, jalan-jalan, juga nanti akan melahirkan tema turunan kedua, yaitu tujuan kita melakukan jalan-jalan. Yang pertama, waterpark, pantai, mall, dan taman. Dan yang kedua, turunan pertama orang, juga nanti akan melahirkan tema turunan kedua, berupa siapa saja orang yang akan kita bawa pergi liburan. Yang pertama, ayah, ibu, paman, sepupu, dan teman.
Kemudian turunan yang ketiga, perlengkapan. Turunan pertama, perlengkapan, akan melahirkan tema turunan kedua berupa baju renang, sandal, topi, kaos, dan sepatu. Dan yang keempat, turunan pertama dari aktivitas akan melahirkan tema turunan kedua berupa aktivitas yang akan kita lakukan di dalam liburan seperti berkuda, berenang, belanja, dan main bola. Nah, inilah contoh dari mind mapping. Selanjutnya, latihan. Buatlah sebuah mind mapping dengan tema utama elektronik. Silakan dikerjakan di dalam lembar kertas kerjanya. Selamat bekerja. Nah, demikianlah materi kita pada video kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Jangan lupa subscribe channel saya untuk menonton video belajar yang lainnya.